Semangat pagi teman-teman. Ya, mengapa kita harus mengawal ketegasan Presiden Prabowo Subianto? Mari kita analisa dari sudut pandang hukum ya. Sebagai praktisi hukum yang memandang keadilan dari kacamata konstitusi dan penegakan hukum yang objektif, saya melihat dinamika pemberantasan mega korupsi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto itu luar biasa. Ini bukan sekedar persoalan hukum biasa, ini adalah ujian besar bagi kedaulatan hukum bangsa kita saat ini. Saat ini kita menyaksikan sebuah fenomena penegakan hukum yang agresif ya, dengan angka-angka penyelamatan aset yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik ini. Ya, pertama kita perhatikan eskalasi skala kasus, perbandingan lintas era. Jika kita melakukan kilas balik, penanganan kasus korupsi lintas era pemerintahan, terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada aspek segala kerugian negara dan serta ketegasan eksekusi. Di era-era sebelumnya, kita melihat ada kasus mega korupsi seperti BLBI, EKTP, Jiwasraya, Asabri, hingga komoditas timah. Walaupun angka-angka tersebut terdengar masih di zamannya, ya berkisar belasan hingga puluhan triliun rupiah, tetapi penanganannya seringkali memakan waktu bertahun-tahun dan kerap menyisakan perdebatan mengenai pengembalian aset yang tidak optimal ke kas negara. Bandingkan di era Presiden Prabowo Subianto, skala kejahatan yang dibongkar naik berlipat-lipat hingga menyentuh angka ratusan triliunan rupiah. Salah satu contoh paling mencolok adalah pembongkaran kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang mencatatkan angka kerugian fantastis sebesar 285,18 triliun rupiah. Tidak hanya itu, komitmen ini dibuktikan secara konkret dengan pengembalian uang tunai hasil eksekusi kasus ekspor CPO senilai 13,25 triliun langsung ke kas negara, serta penyelamatan keuangan negara lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang totalnya mencapai puluhan triliun rupiah. Ya, dan banyak sekali kasus-kasus. Bahkan baru-baru ini Kepala Badan Intelijen Nasional pun dicopot langsung ya teman-teman. Ya, jika kita melihat dari anatomi kejahatan, bahwa kejahatan begitu besar mustahil bergerak tanpa aktor di belakang layar. Sebagai seorang advokat, saya memahami betul struktur kejahatan kerah putih atau white collar crime yang berskala makro. Sebuah fakta hukum yang tidak bisa dibantah adalah, perhatikan, kejahatan raksasa tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta murni secara sendirian, ya. Dunia bisnis dan korporasi tidak akan bisa menguras kekayaan negara sedalam itu tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan maksudnya, ya, atau abuse of power. Di belakang pengusaha-pengusaha nakal dan mafia komoditas hampir selalu dapat dipastikan ada keterlibatan oknum pejabat birokrasi, oknum otoritas lembaga, hingga oknum anggota dewan yang memegang pena kekuasaan. Mereka lah yang merancang regulasi pesanan, memanipulasi kuota, melonggarkan pengawasan, dan menerbitkan izin-izin ilegal demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Kemudian apa yang terjadi? Ada retorika aneh koruptor, ya, upaya menciptakan kepanikan menggoyang stabilitas. Ketika sebuah pemerintahan menunjukkan taringnya dan menolak berkompromi, bahkan terhadap jajaran internalnya sendiri, para penjahat kelas kakap dan jejaringnya akan merasa sangat terancam. Ketika aset-aset disita dan ruang gerak mereka diputus, kekuatan modal haram ini mulai melakukan perlawanan balik atau koruptors fight back. Salah satu contoh aneh dan nyata dari kepanikan ini dapat kita lihat dari fenomena pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, yang baru saja divonis bersalah atas kasus korupsi pemerasan
pengurusan sertifikat K3. Dia mengakuinya, dia mengakui kesalahannya. Ya, setelah berbagai upayanya mencari keringanan dan amnesti ditolak mentah-mentah oleh Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan membela anak buah yang korupsi. Muncul narasi-narasi aneh dan intimidatif, teman-teman. Di tengah proses hukumnya, terdapat pernyataan yang bernada mengancam dan memperingatkan agar Presiden Prabowo berhati-hati, menyinggung bahwa akan ada gelombang demonstrasi atau kerusuhan seperti pada tahun 1998 untuk menggulingkan pemerintahan. Sebagai penegak hukum, saya melihat ini sebagai pola yang sangat terbaca. Apa itu? Ketika penjahat kerah putih terdesak, mereka akan mencoba memproduksi narasi kekacauan, kepanikan, dan instabilitas politik. Mereka berkolaborasi dengan oknum pejabat bersenjata kekuasaan di belakang layar untuk menggoyang stabilitas pemerintahan demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan hal ini juga nampak sekali terbaca didukung oleh elit global yang mencoba menurunkan nilai mata uang rupiah, yang menarik dana dari bursa saham sejak Januari. Elit global mengambil manfaat mendukung ini untuk mencoba menguasai Indonesia kembali. Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto yang tetap berdiri tegak, agresif, dan tanpa kompromi melibas para koruptor, ini sudah berada di jalur yang tepat. Negara tidak boleh tunduk pada gertakan sindikat koruptor. Apa sikap kita sebagai masyarakat? Yang pertama, tetap kritis, ya, karena semua kebijakan ataupun peraturan tidak sempurna, ya, ada kelemahan, dan kita harus tetap mengkritis pemerintah agar pemerintah bisa memperbaiki diri. Yang kedua, kritis juga menganalisis berita. Kita harus jeli dan kritis dalam menyaring segala bentuk informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi instan atau ancaman stabilitas di media sosial yang sengaja diembuskan untuk memperkeruh suasana atau mengaburkan substansi pemberantasan korupsi. Pahami substansi hukum secara objektif. Yang ketiga, tetap tenang dan doakan bangsa kita Indonesia. Menjaga situasi kondusif di lingkungan masing-masing seraya mendoakan agar para penegak hukum kita diberi kekuatan dan keberanian serta Indonesia senantiasa diberi kedamaian dan perlindungan dalam melewati proses pembersihan besar-besaran ini. Saya percaya semua agama di Indonesia cinta damai, mari doakan dalam doa kita. Dengan sinergi antara ketegasan pemimpin yang bersih dan kedewasaan berpikir masyarakat, saya optimis Indonesia akan melangkah menuju era baru yang lebih bermartabat dan bebas dari cengkeraman mafia hukum. Salam keadilan dari saya, Advokat Frans Harap, SHMH.